Simak kajian akademik, ini bukan berasal dari kopas-kopas catatan sejarah yang dibuat versi penjajah. Kadatuan, bukan kerajaan, pusat pemerintahan, Kadatuan, sebelum dan sesudah disebut Srivijaya, di Bukit Katangka yang nyaris terbenamkan oleh PLTA, wilayahnya ditandai dengan nama Koto yang memakai angka. Kadatuan, pemegang kekuasaan adalah Bunda Ibu, inilah yang disebut sistem matrilineal, sudah ada lebih 4058 SM ditandai dengan ribuan prasastinya berangka tahun Saka. Jadi tidak benar jika penghitungan awal tahun Saka dimulai 78 Masehi. Dan cara menghitung inilah yang menyebabkan sejarah kita seolah tidak ada sebelum tahun 78 Masehi. Kadatuan, pelaksana pemerintahan dilaksanakan oleh para pria, yaitu menantu dari anak perempuan, bunda, dan pemegang kekuasaan adalah Bunda Ibu atau si Ompu di masa terdahulu di Kadatuan hingga detik ini diantaranya. Sang Hyang Putih Nan Batigo 1. Sang Hyang Putih Tuo 2. Sang Hyang Putih Tonga 3. Sang Hyang Putih Bungsu 1. Sang Hyang Putih Tuo mempunyai nama Sang Hyang Dewi Putih Sangka Bulan, bangunannya berada di Pasaman Timur, Gunung Tua, Aceh. 2. Sang Hyang Putih Tonga mempunyai nama Sang Hyang Dewi Putih Gelang Gumelo di Kuala Partamuan. 3. Sang Hyang Putih Bungsu mempunyai nama Sang Hyang Dewi Putih Lindung Bulan di Kuala Ombun. 1 tahun sekali di masa kejayaan mereka bertiga kumpul di pusat dan dibangunkan pusat puja pra-Islam bernama Mongtakui, setelahnya Muotakui, kemudian menjadi rancu setelah penjajah hingga kini menjadi Muara Takus. Takus adalah nama sungai yang muaranya hanya lumpur, tidak ada situs. Disinilah Lantigo saat The Groot tahun 1858 bertemu dan diantar dari desa Tanjung bertemu Niniok Datuok Rajo Dubalai. The Groot menyebut daerah ini dengan sebutan Kota Candi. Kendali pemerintahan awal dipimpin oleh Candranago, terekam dalam suku Caniago, keturunan dari pihak ibu terekam pada suku Bodhi Caniago. Ini ada sebelum dan sesudah disebut Srivijaya, tahun 458 Masehi, mempunyai area kota suci 225 hektar terjauh yang di dalamnya terdapat pusat puja bernama Mongtakui, masa setelahnya disebut Muotakui. Di dalam kota suci yang berbenteng tanggul tanah tinggi 3 meter dalam radius 75 km bersebelahan dengan pusat puja terdapat universitas tempat belajar dan mengajar ilmu pengetahuan dan kerohanian bernama Dharmapala. Disinilah pusat dan awal Dharmik original yang di kemudian hari mendasari lahirnya ajaran Buddha, Hindu, Jaina di India. Kini ajaran leluhur Nusantara itu tersimpan sempurna di Bali, tergambar di Borobudur. Tokoh-tokoh para master Ersh Brahmana atau para guru adalah Shailendra, Sanjaya, Sariputra juga Ershi Markandeya. Di antara nama leluhurnya terdahulu adalah Dharmadasa 700-620 SM, Dharmapala 670-580 SM, Suvarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, Kumarila Batai 618-540 SM, Adi Sankara 569-537 SM, Krijanayasa abad 6 Masehi. Dari angka tahun jelas lebih dahulu dari lahirnya Siddhartha Gautama pencetus Buddhism, pada tahun 563-483 SM. Jadi jelas mereka bukan menganut Buddha atau Hindu. Saat dunia menyebut Srivijaya, pada tahun 458 Masehi ditandai dengan dibangunnya Universitas Nalada, di Bihar India didirikan Balaputra Dewa, yang mempunyai saudara di Javatvipa putra dari ayahnya, Prabu Sanjaya, keturunan Prah, Sang Hyang Datu Maharaja Sanjayo, dari Kadatuan Srivijaya. Universitas Nalada pada 427 M dibangun setelah Fahuan 337-422 M ke Nusantara. Nalada adalah cabang pengembangan belajar dari Suvarnatvipa yang diprakarsai Shailendra bernama Universitas Dharmapala, yang dilihat dicatat Ising 689-695 M yang belajar 5 tahun di sini. Di situs kuil nomor 3 Nalada India disebut dengan nama Stupa Sariputra, panel relief terpahat di atas menara. Ini adalah bangunan Nalada yang paling ikonik dengan beberapa anak tangga yang mengarah ke puncak, yang diberi nama Sariputra. Sariputa juga disebut Upatisya adalah putra dari ibunya Sari Rupasari. Karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra, ayahnya Matara, Nalaka. Nalada adalah nama desanya.
Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara bukan India, mereka bukan penganut Buddhisme tapi, dharmik original, ajaran leluhur Nusantara. Abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 tahun Saka. Dapunta Hyang, dari Kadatuan Srivijaya melakukan, marlapas, bukan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, jangan salah ini publikasi penjajah yang adu domba. Perjalanan suci, Sidayatra, membawa, Dharma, ini adalah, dharmik original, ini bukan Buddhisme India, ditandai dengan percayanya beliau pada, Tuhan Satu, yang masa pra-Islam di Kadatuan disebut dengan, Pacayo Tuhan Nan Oso, Tiado Rupo, hingga saat ini. Dapunta Hyang, melakukan perjalanan suci, Sidayatra, membawa, dharmik original, bersama para 2.213 orang master wisudawan dari Universitas Dharmapala bersama alumni dan putra sulungnya, Sang Hyang Datu Kampala, bukan tentara untuk perang. Berhenti di Gunung Tua membina umat dan memperluas candi terus ke arah menuju Aceh. Ke arah timur dan utara singgah di Teluk Kuantan membina umat bersama putra keduanya, Sang Hyang Datu Maharaja Bujang, dan memperluas candi di puncak bukit, Bosau, di perbukitan Bosau terus bergerak ke arah timur selatan Tenggara Oku. Sungai Musi, Si Guntang-Guntang, Gunung Hijau, Kedukan Bukit, Muara Kuala Tungkal, Dapunta Hyang, meninggalkan putrinya, Sang Hyang Dewi Putih Minang Masak, yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan, Srivijayanasa, Trijanayasa, mulai saat inilah popularitas nama, Srivijaya. Palembang bukan pusat pembelajaran Buddhisme ini adalah salah satu dari beberapa lokasi pembelajaran, Dharma, yang disebut, Sangharama, tetua adat di sini menyebut leluhurnya dengan, Munyang-Muyang, di Pulau Punjung Sungai Bono ditinggal putranya bernama, Dharma Raya, membina dan membangun Candi Pulau Punjung dan Padang Lawas yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan, Dharmasraya, jadi candi yang ada di sini bukan Hindu, Buddha. Kadatuan di masa setelah Islam masuk ke Nusantara diawali dari Aceh oleh orang yang bernama, Abdullah Khattab, yang datang karena diminta langsung oleh Kesultanan di Loksmawe Aceh kepada Nabi. Abad ke-7 tahun ke-20, saat pimpinan Kadatuan bernama, Sang Hyang Datu Indra Brahman, atas prakarsa Si Ompo, Sang Hyang Dewi Putih, generasi ketiga Kadatuan Indo-Dunia, memerintahkan menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta seorang, ahli Islam, kepada Khalifahan Umayyah yang beribu kota di Turki, setelah mendapat penjelasan tentang Islam dari, Abdullah Khattab pendahulunya. 25 tahun kemudian pada abad ke-7 tahun ke-27 datanglah utusan atas permintaan, Indra Brahman, kepada, Abdullah Khattab, melalui surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah, didatangkan utusan bernama, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Sang Hyang Datu Indra Brahman, menganut Islam dan mengganti nama menjadi, Abdullah Amirullah, bukan berarti beliau sebelumnya Hindu, Buddha atau animisme, dinamisme. Di masa ini abad 7, 8,9 Masehi Srivijaya mendunia dan saat setelah inilah terbentuk penyebutan, Andiko 44, juga, Malayu, bukan, Melayu, pada abad 7 tahun 40. Yaitu saat setelah Kadatuan porak-poranda oleh para penjajah, Kola, dibantu para pengkhianat yang disebut, Rajo Angik Garang, pada abad 9 akhir sampai abad 11 tahun 54 Kadatuan lumpuh, keluarga Kadatuan diselamatkan ke gunung dan hutan, diantaranya, Tuan Gadieh, berjalan kaki dari Koto Tuo, Maek, Buruah Gunung, Bukit Omeh, Suligi hingga Pariangan. Pusat puja, Muotakui, di tengah kota suci oleh para datu berusaha diselamatkan dengan meninggalkan 17 utusan untuk bernegosiasi, tapi utusan itu dibantai dibakar dan ditimbun tanah di atas pelatar masih ada hingga kini, berupa gundukan tanah. Pada masa Adityawaman masih keturunan keluarga Kadatuan dari Jafat Vipa atas instruksi Brahmawijaya abad ke-13 tahun ke-37 Kadatuan bangkit dari kejatuhan setelah mengusir membersihkan Kola. Pada abad 13 ini masih tersisa sebutan, Luhak 50, atau Luhak Si Bungsu, yaitu, Sang Hyang Dewi Putih Nan Batigo, Niniok Nan Bo Ampek, Datu Nan Bo 10, Rajo Nan Balimo, Andiko Nan 50. Sohe Ampek Pulu Ampek maksudnya disahkan oleh 44 orang datu. Sistem, matrinial, atau matriarkat, yaitu ibu, bundo sebagai pemegang kekuasaan dalam, Kadatuan, sebelum dan sesudah disebut, Srivijaya, mempunyai area, kota suci, dan pusat puja, ini ada di 13 Koto Kampar. Penamaan, Andiko 44, di Kadatuan terjadi setelah masa Islam. Yaitu setelah abad 11 tahun 54, saat Adityawarman sepulang dari kerapatan di Batu Batikam, Pasumayam, Pariangan tanah datar Merapi Sumbar saat ini,
beliau mengadakan kerapatan lagi di Kadatuan bersama Datu Godang Cincin, yang dihadiri 44 orang datu lainnya. Di saat inilah mulai penyebutan Andiko 44 dan pucuk pimpinan disebut dengan Niniok Datuok Rajo Dubalai, hingga kini. Penamaan seorang datu berbeda di setiap wilayah yang menandakan daerah tersebut pusat atau bagian kampuo dari Kadatuan, yaitu pada literasi kata datu, datuk, datuok dan di pada kata setelahnya balai yang menandakan kata itu adalah Vanua, Fatsal. Datua, istilah di Sumbar. Datuk, istilah di pesisir dan kepulauan. Datu, istilah di Kadatuan Pusat, pra-Islam, setelah Islam disebut Datuok. Penyebutan itu masih ada hingga kini, misalnya Datuk di Balai, di daerah Sialang, Duren Tinggi Kapur 9. Datuk di Balai, di daerah Rokan, generasinya saat ini berada di sekitar Sungai Tonang di Bangkinang. Datuk Rajo di Balai, di daerah Surwoso, Batu Sangkar. Niniok Datuok Rajo du Balai, di 13 Koto Kampar. Pucuk pimpinan yang disebut Niniok, ini dipilih atas mufakat para datu, diambil berdasar garis keturunan ibu yang jatuh pada kemenakan. Maksudnya, untuk menjadi seorang pimpinan pucuk di pusat Kadatuan, jika seorang Niniok Datuok ingin mencari pengganti setelah dirinya, maka akan dijatuhkan pada suami, anak perempuannya berdasar pada kemufakatan persukuan yang diwakili oleh para datunya, dengan beberapa kriteria. 1. Cerdik dan pandai. 2. Bijaksana. 3. Godang. 4. Bosau. 5. Batuah. 6. Bergaris keturunan jelas dari ibu. Ayer jernih kasiok putih dan ayah yang jelas. Dalam menjalankan mengemban tugas kedatuan pucuk, Niniok Datuok didampingi oleh beberapa orang datu yang bekerja sesuai tugas dengan sebutan. 1. Si Ompu. 2. Hulu Balang. 3. Panglimo. 4. Cerdik pandai. 5. Malim, penasehat Niniok Datuok. Malim, pra-Islam sebagai penasehat Bunda Ratu jika di Karatuan atau Keraton. Nama-nama para Malim ada 9 tercatat di masa Prasrivijaya dengan sebutan para Batara Guru Ershi atau Master. Catatan, Datuk Lubuk dari Andiang, Limbonang Andiang Kotonan Luweh. Niniok Nanbo Ampek adalah terlahir dari putri bungsu, Lindung Bulan, dilanjutkan satu generasi dan baru generasi setelahnya, Niniok Nanbo Ampek. Penghancuran Kadatuan kemudian dilakukan juga oleh kolonialis penjajah ditandai dengan perang, Padri, bentukan, dipimpin oleh Tengku Nareka, tahun 1802-1835, saat dipimpin Imam Bonjol, 1836 beliau melakukan penataan ulang terhadap Kadatuan di puncak bukit Marapalim, di Buolintau, menata ulang untuk melawan penjajah juga pengkhianat. Diluki undang-undang di Muotakui, isi-isiak di Muko Uma-Uma, Tangteil di Limbonang atau di Andiang Kotonan Laweh, Makocek Bapuseyek di Maek, Magodang Bapanganjuk di Koto Tengah, diluki undang-undang di Muotakui. Throwback History of Indonesia. Exploration dan Research, by Santo Saba.